Baik, sambil menunggu yang lain, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan nikmat yang sangat banyak yang tidak bisa kita hitung satu persatu, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriringkan salam tak lupa kita kirimkan, kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada kita selaku umatnya yang kita mengharapkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita mulai pertemuan pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita buka surah Al-Fatihah seperti biasa. Kita akan baca sama-sama. Diawali dengan saya, kemudian nanti diikuti. Tapi sebelum itu saya akan tuliskan dulu lafaz ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kita mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik, silakan buka surah An-Naba. Kita lanjutkan yang kemarin sampai ayat ke-31. Sekarang kita akan lanjutkan dari 32 sampai seterusnya. Surah An-Naba. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. حدائق وأعنابا 1 2 3. وكواعب أترابا. Nah, di sini ada mad tabi'i setelah waw. Wa kawa'iba, cukup 2 harakat, diain saja. Wa kawa'iba, diulang. Wa kawa'iba atraba. Wa ka'san dihaqa. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. sekali lagi. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. Baik, kita cukupkan 4 dulu ya. Nanti kalau memungkinkan kita akan lanjutkan ke ayat ke-36. Sekarang kita akan tahsin satu-satu dulu, kemudian nanti akan kita bahas ayat demi ayat. Baik, yang pertama hadaiq wa a'naba. Yang pertama di sini ada tanda bendera. Yang jadi pertanyaan, ini mad jaiz munfasil atau mad wajib muttasil? Itu yang menjadi pertanyaan. Maka caranya yang pertama adalah kita lihat di dalam ayat ini ada berapa kata? Ada 3 kata. Yang pertama ini 1, kemudian wow, kemudian a'naba. Jadi ada 3 kata dalam ayat ke-32. Ada 3 kata. Kemudian rumus mad wajib muttasil adalah apabila ada huruf mad bertemu dengan hamzah pada satu kata, maka ini hukumnya apa? Mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil, yang mana harokatnya
lima harokat. Jadi agak sedikit panjang ya dibandingkan mad jaiz. Bedanya dengan mad jaiz, kalau mad jaiz hamzah dengan huruf madnya dia berbeda kata. Tapi tetap dalam Al-Quran ditandai dengan bendera seperti ini. Yang membedakan hanya huruf mad dengan hamzahnya beda kata. Huruf mad di kata pertama, hamzahnya di kata kedua. Jadi beda tempatnya. Seperti itu. Kemudian a'naba. Nah, sini kita bahas qaf dulu. Kaitannya dengan qaf. Qaf ini memang makhrajnya, tempat keluarnya berdekatan dengan huruf kaf. Sehingga banyak orang yang menyebutkan qaf itu hanya huruf kaf diokkan. Contoh hadaiko dengan hadaiqo, beda nggak? Beda, karena makhrajnya pun beda. Yang betul adalah hadaiqo, bukan hadaiko. Kalau yang kedua itu huruf kaf diokan saja, makhrajnya berada di huruf kaf, bukan di huruf qaf. Huruf qaf ini lebih dalam, makanya penyebutannya dia lebih tebal. Huruf qaf ini lebih tebal. Hadaiqo, bukan hadaiko, beda ya. Itu terkait huruf qaf. Kemudian wa a'naba. Sini di akhir ada tanwin. Saya pernah katakan bahwa dalam kaidah nahwu atau kaidah bahasa Arab, setiap tanwin dia pasti diikut sertakan dengan huruf alif di belakang. Jelas ya, kecuali huruf hamzah. Contoh kasusnya di ayat An-Nisa ayat pertama, wa nisaan tulisannya. Tapi kita bacanya wa nisaa. Kenapa dia nggak ada alif? Karena dari kaidah bahasa Arab, hamzah itu tidak perlu ditambahkan alif ketika fathatain. Selain hamzah, maka dia wajib ada fathatain. Contoh, ada fathatain. Bukan di ujung, tetap fathatain ditambahkan alif. Memang itu sudah rumus dari kaidah bahasa Arab. Setiap huruf yang harokatnya tanwin, mohon maaf, fathatain, lebih khusus fathatain, maka dia wajib ditambahkan alif belakang. Bukan alif mad, tapi alif tambahan untuk kesempurnaan fathatain tersebut. Bukan alif mad ya. Kalau alif mad kan harus dipanjangkan. Kalau ini bukan alif mad. Alif yang menyempurnakan harokat fathatain, seperti itu. Nah, di sini ada hukum namanya mad iwad. Mad iwad ini hanya berlaku di ujung kalimat atau di ujung ayat, dan dia harus fathatain. Pertama harus fathatain, kemudian yang kedua harus di ujung kalimat atau di ujung ayat. Bagaimana kalau kita mau sambungkan dengan ayat setelahnya? Maka ini tidak jadi mad iwad, tidak berlaku. Kita kaitkan dengan huruf waw di sini. Berarti di sini ada tasdid biasanya ditambahkan di dalam mushaf. Wa a'naba wa kawa, a'naba wa kawa. Maka kita kaitkan lagi hukum nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf waw, yang mana huruf waw ini salah satu huruf idgham bigunnah. Idgham bigunnah. Idgham artinya memasukkan. Jadi seakan-akan tanwin ini tidak ada, jadi langsung masuk huruf waw. Bigunnah dengan gunnah, dengan didengungkan atau dengan ditahan. Jadi cara bacanya wa a'nabau wa kawa. Tahan dulu, jangan langsung wa kawa, wa a'nabau wa kawa, wa a'nabau wa kawa. Memang masuk tetapi tidak ditahan. Kaitannya dengan huruf waw, ini masuk ke dalam idgham bigunnah yang harus ditahan. Pas masukkan tanwinnya ke dalam huruf waw, kemudian tahan. Wa a'nabau wa kawa. Seperti itu. Kemudian selanjutnya sini ada alif,
yang didahului oleh huruf yang berharokat fathah, maka hukumnya adalah mad tabi'i. Mad tabi'i. Atraba, sama ini mad tabi'i. Alif didahului oleh huruf yang berharokat fathah, kemudian di akhir ada fathah tain sama ditambahkan alif di sini, maka dia jadi mad iwad. Kalau kita berhenti di sini, kalau kita berhenti di ujung sini, kita berhenti misalkan, maka jadi mad iwad. Harakatnya 2 saja, nggak perlu dipanjang-panjangkan. Atraba, panjang sekali, tidak perlu. Maka ini harakatnya adalah dua harakat saja. Wa kawa'iba atraba, cukup, nggak perlu atraba, nggak perlu panjang. Wa kawa'iba atraba, cukup. Kecuali kita mau masukkan ke ayat setelahnya, maka mad iwad ini tidak berlaku. Maka jadilah hukum tanwin atau nun sukun bertemu dengan waw juga. Kita lihat waw ini huruf apa? Waw ini huruf idgham bigun sama dengan ini. Maka kita masukkan tanwinnya ke huruf waw, seakan-akan tanwin ini tidak ada, kemudian ditahan. Atraba waka, atraba waka. Jadi masuk kemudian tahan sedikit. Waka sadihaqa. Di sini ada hamzah. Yang tadi saya katakan hamzah tidak boleh tertukar dengan ain, karena makhraj atau tempat keluarnya itu berbeda. Kalau hamzah itu berada di pangkal tenggorokan, wakat sadihaqa. Kalau ain berada di tengah tenggorokan, jadi beda, bunyinya pun beda. Kemudian di sini ada tanwin. Kalau nyambung, kita lihat huruf dal salah satu huruf ikhfa. Tapi misalkan ini ada ayat di awalnya misalkan. Kemudian kita berhenti di sini. Wakasa, jadi apa? Sa-nya ini jadi apa? Kalau kita berhenti misalkan wakasa, hukumnya mad iwad. Mad iwad karena tidak disambung dengan huruf setelahnya. Dia maknanya sempurna di sini ya. Wakasa. Iya, karena ini tanwin fathatain yang dia dihentikan di ujung. Pengertian mad iwad apabila ada fathatain di ujung kalimat, meskipun tidak di ujung ayat ya. Jadi kita wakafkan di ujung, maka itu menjadi mad iwad. Gimana? Masalah boleh diwakafkan itu belakang dulu. Kita bahas ini dulu ya. Jadi supaya kita nanti ketika menemukan ada ayat yang panjang, kemudian ada tanwin fathatain khususnya, kemudian kita berhenti, kita tahu kalau itu mad iwad. Terlepas dari ayat ini, kita lihat maknanya. Kalau maknanya nggak sempurna, maka tidak diperkenankan untuk berhenti. Kita akan azan terlebih dahulu. Baik, sedikit lagi, ada 2 ayat lagi kemungkinan. Ayat ke-34, kita lanjut. Ini kita bayangkan misal ada di dalam Al-Quran, ini ayat panjang misalkan. Kemudian di sini ada fathah tain, tetapi bukan di ujung ayat. Kita nggak kuat misalkan. Kita berhentilah di sini. Wakasa, maka itu jadi mad iwad, meskipun bukan di ujung ayat. Tetapi tetap ketika kita wakafkan, maka itu menjadi mad iwad yang harus dibaca 2 harakat. Kalau berhenti. Tapi kalau lanjut, kita sesuaikan dengan huruf setelahnya, yaitu huruf dal. Yang mana huruf dal ini salah satu huruf ikhfa. Jadi dengungnya atau samarnya disesuaikan dengan huruf dal. Waka sadihaqa.
dihaqa wa ka'san dihaqa. Kemudian ini juga sama, fathatain berada di ujung atau kita wakafkan menjadi mat iwad, 2 harakat. Mat iwad apabila di akhir, tetapi ketika kita sambungkan dengan huruf setelahnya menyesuaikan dengan huruf setelahnya. Contoh, wa ka'sadiha la yasma'una, dihaqan la yasma'una, yang mana huruf lam ini kalau dalam hukum nun sukun dan tanwin, lam salah satu huruf idgham bila gunnah. Bila gunnah. Yang mana kalau kita sebutkan bila gunnah berarti tidak ditahan. Bi artinya bahasa Arab tidak, la juga tidak, dengan tidak, bila dengan tidak, gunnah dengan tidak ditahan atau tidak didengungkan. Jadi bacanya masuk tetap seakan-akan tanwin ini tidak ada, tetap masuk ke huruf lam tetapi tidak ditahan. Berbeda dengan huruf waw yang tadi. Dihaqalla di gimana Pak? Iya, di sini ada tasdid. Ada yang ada Al-Qur'annya dan ada yang tidak ada. Dihaqalla yasma'una, dihaqalla. Jadi langsung dibaca, tidak ditahan. Dihaqalla, tidak. Karena lam ini salah satu huruf idgham bila gunnah. Tetap masuk, tanwinnya tidak dibaca, seakan-akan tidak ada tanwin, masuk ke huruf lam tapi tidak ditahan dulu. Langsung dihaqalla. Lanjut. Kemudian ini ada mad tabi'i, alif sebelumnya adalah fathah, yasma'una, ada waw sebelumnya dhammah. Jadi kalau mad tabi'i, kalau alif sebelumnya fathah, kalau waw sebelumnya dhammah, kalau ya sebelumnya kasrah. Kita contoh kasus. Kalau ada waw sukun, sebelumnya adalah huruf yang berharakat fathah. Jadi apa? Mad, jadi lin. Betul. Jadi bukan mad tabi'i lagi. Tapi tetap sama. Hurufnya waw. Kok bisa lin? Karena lin itu waw dengan ya, sebelumnya harus huruf yang berharakat fathah. Au atau ai. Itu namanya lin. Tapi kalau di akhir mad lin karena dipanjangkan, ada madnya, ada kata madnya di situ. Baik, kita lanjut. Fiha. Sini ada mad tabi'i. Sebelumnya ada ya, sebelumnya kasroh. Kemudian juga ada alif, sebelumnya fathah. La waw. Nah, ini kita coba contoh kasus lagi di sini. Misalkan kita nggak kuat. La yasma'una fiha lagwa. 2 harakat tetap, karena dia meskipun bukan di akhir ayat tetap menjadi mat iwad ketika kita wakafkan. Tetap menjadi mat iwad. Yang mana kita bacanya harus 2 harakat. Tetapi berbeda ketika kita wasolkan. Lagwaw, tidak ada panjangnya. Menyesuaikan dengan huruf wawnya. Huruf waw ini idgham bigunnah. Masukkan tanwinnya seakan-akan tidak ada tanwin. Kemudian tahan sedikit. Lagwaw walakidzaba. Di akhir ada mad iwad fathah tain, wajib ada alif tambahannya kecuali huruf hamzah, tidak perlu ditambahkan alif. Ada yang perlu didiskusikan? Silakan. Ada yang belum jelas? Silakan Bapak. Wah, itu kalau misalnya berhenti dia mengulang atau lanjut. Nah, kalau dalam konteks ini, ayat ini harus ulang dari awal. Karena kaitannya dengan makna itu terputus. Karena kalau dalam tajwid berhenti darurat itu diperkenankan. Contoh, berhenti darurat karena bersin, itu kan darurat. Lawacih, misalkan kayak gitu, atau batuk. Maka kita harus ulang lagi dari awal. Karena kalau kita lanjut ke sini, maknanya terputus, nggak sempurna. Jelas Pak ya? La yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Jadi diulang dari awal lagi.
panjang. Nah, kalau panjang kita sesuaikan. Kita lihat maknanya nih. Makna yang sempurna kita ambilnya dari mana? Kita mulai dari situ. Seperti itu, Pak. Berarti harus paham. Ya, betul. Kurang lebih seperti itu. Tapi sekarang sudah banyak dimudahkan sih. Banyak mushaf yang memang tanda wakafnya banyak. Nah, itu udah memudahkan kita. Kalau dulu Al-Quran itu ketika turun, awal turun, titiknya nggak ada, fathah kasrohnya nggak ada. Makanya sampai saat ini dari segi wakaf-wakafnya pun berbeda. Ada yang lam alif, kalau di mushaf Madinah ada lam alif, tapi kalau di mushaf Indonesia sod dan lam. Sebetulnya nanti ini ijtihad para ulama untuk menentukan bahwa kesempurnaan makna itu sendiri ayat tersebut seperti itu. Terus Pak ya, ada lagi? Silakan. Cukup? Baik, kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.